chemistry-nya semakin kuat antara kamu dan dia. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah chemistry antara kamu dan dia. Reading ini bisa buat kamu yang sudah punya pasangan atau yang masih dalam proses pendekatan. Jadi kita lihat apakah chemistry-nya semakin lama semakin kuat atau semakin kendor gitu ya. Kita lihat di sini, mudah-mudahan aja semakin kuat ya. Mudah-mudahan. Di sini kita lihat bareng-bareng. Ada The Limo, ada Four of Mirrors, Destiny, ada King of Ring. Yes, aku suka di sini. Oke, yang aku lihat di sini chemistry-nya semakin kuat antara kamu dan dia. Dan di sini memang ada sih pola perubahan yang aku lihat ya dari The Limo dan Four of Mirrors ini. Di awal-awal mungkin kamu ngerasa bahwa, terutama ketika awal kenal atau awal jadian, mungkin kamu ngerasa kayak, wah chemistry kita luar biasa. Tanpa ngomong pun dia tahu apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan. Kita enak tektoknya, ngobrolnya, kemana-mananya, dan yang seperti itulah. Pokoknya ada banyak sekali chemistry yang luar biasa, koneksi yang sangat kuat antara kamu dan dia. Kemudian waktu berlalu di sini mungkin karena sudah cukup kenal dekat, atau mungkin karena kesibukan di luar sana, sehingga kamu ngerasa kok kayaknya chemistry kita makin anjlok ya, kok kayaknya ngobrolnya nggak seasik dulu, kok kayaknya sekarang chatting aku dibalasnya nggak secepat dulu. Kalau aku lihat sih di sini dari sisinya dia, kelihatannya dia memang lagi butuh istirahat ya. Butuh istirahat di sini. Mungkin kamu silahkan tanya ke dia, apakah memang kamunya atau dianya lagi sibuk, terutama karena ini menjelang akhir tahun ya. Jadi mungkin di sini tugas kuliahnya makin numpuk, atau mungkin kerjaan dia makin harus dikejar target karena semakin dekat dengan akhir tahun misalnya. Jadi coba ditanyakan ke dia, sayang, atau mungkin kok akhir-akhir ini obrolan kita nggak seasik dulu ya, atau mungkin kok akhir-akhir ini kamu semakin lama ngebalas chatting aku misalnya. Coba tanyakan ke dia jawabnya gimana, apakah memang sibuk ataukah ada sesuatu yang lain yang dia pikirkan mengenai hubungan ini. Seperti itu sih yang kulihat. Tapi kamu jangan merasa bahwa apakah dengan berkurangnya intensitas ngobrol atau rasanya seperti chemistry-nya berkurang itu tanda cintanya dia berkurang. Aku lihat nggak juga. Mungkin gini loh, karena dalam hubungan cinta, emang cinta itu bikin seneng, bikin happy, tapi kan cinta doang nggak bisa bikin kita kenyang ya. Terutama kalau di sini dianya kamu, atau mungkin kamunya emang udah kerja, udah kuliah, lagi fokus nyusun skripsi atau apapun itu kegiatan kamu selain cinta-cintaan. Maka di sini wajar kok kalau misalnya ada sedikit penurunan kegiatan bersama atau waktu yang diluangkan gak sebanyak dulu, dan itu sangat wajar. Dan aku rasa semua pasangan pun akan mengalaminya, baik yang mungkin dalam tahap pendekatan, udah jadian, bahkan sudah menikah pun akan adalah. Jadi fluktuatif, gak selalu naik aja chemistry-nya, tapi kadang naik, nanti turun, naik lagi, turun lagi, kayak gitu. Jadi jangan merasa terlalu khawatir ya, diobrolin aja. Aku lihat di sini ada Destiny ya, takdir lebih tepatnya. Kalau aku katakan ini, kalau di tarot tradisional gambarnya itu Wheel of Fortune, jadi roda kehidupan gitu loh. Jadi kamu jangan ngerasa ketika di bawah berarti hubungan ini akan segera berakhir, nggak kayak gitu juga. Nanti pada masanya kalau misalnya mungkin kamu dan dia udah nggak sesibuk itu, udah lebih banyak waktunya, atau mungkin nanti di akhir tahun akan lebih banyak waktu libur, aku lihat chemistry itu akan bisa dibangun kok. Jadi chemistry itu sesuatu yang tidak statis, dia dinamis, dia bisa dipertahankan bisa, tapi memang nggak bisa statis yang lurus aja, tapi nanti akan naik turun gitu. Jadi bisa diusahakan. Kalau emang ngerasa kok hubungan ini makin dingin ya, kok makin jarang ngobrol ya, kok makin gimana ya, bisa diusahakan kok. Misalnya weekend, gimana kalau weekend ini kita ngobrol lagi atau jalan kemana lagi, kalau memang ada waktu luangnya sejam 2 jam, aku rasa bisa lah ya gitu. Tapi kalau emang lagi sibuk banget ya udah saling ngerti aja lah. Jadi jangan terlalu khawatir sih. Aku lihat nanti kalau misalnya memang sudah ada waktu luangnya, berputar lagi kok. Jadi ini seperti roda kehidupan yang nggak selalu di atas, nanti akan turun di bawah, ntar naik lagi, kayak gitu. Jadi jangan terlalu khawatir kalau misalnya chemistry itu seperti
seperti sandi rumput ya, yang naik turun, tapi memang demikian adanya. Tapi aku lihat di sini makin kuat kok ke depannya ya. Ada King of Rings, bahkan di sini ada gambar cincin yang bisa aja mengartikan bahwa walaupun memang di sini kamu dan dia melalui banyak hal, suka dan duka, tapi pada akhirnya aku lihat chemistry ini justru semakin kuat. Bahkan dari sisinya dia mulai memikirkan hal-hal yang jauh lebih serius. Kalau kamu dan dia belum jadian, mudah-mudahan kartu ini menunjukkan ke arah yang komitmen. King of Rings berarti ini komitmen ya. Sesuatu hal yang komitmen di sini nggak sekedar komitmen, aku janji kita akan jadian, aku janji akan menikahi kamu. Nggak sekedar janji, tapi sesuatu yang memang dia persiapkan. Karena di sini Rings ini Pentacles ya. Selain komitmen, ada juga kesiapan mengenai keuangan. Makanya tadi aku bilang kalau memang kamu merasa chemistry-nya berkurang, coba lihat keadaannya seperti apa. Apakah dia memang sibuk dengan karirnya, pendidikannya, atau yang seperti itu? Karena kalau memang demikian, kasihlah dia waktu untuk mengembangkan dirinya, untuk membuat sebuah persiapan. Terutama kalau mungkin dia pihak cowoknya. Kalau cewek juga harusnya juga mengerti lah ya arti kemandirian itu seperti apa. Jadi di sini jangan terlalu sedih, terlalu memikirkan yang tidak-tidak gitu loh di sini. Kalau emang dia sibuk ya sudah dengan karirnya dia. Persiapan sih di sini aku lihat lebih kepada persiapan menjadi pasangan yang bertanggung jawab, lebih tepatnya pada komitmen, pada finansial. Karena di sini cincin yang pakai diamond. Jadi ya diamond itu kan atau permata itu kan bukan sesuatu yang murah ya. Jadi butuh persiapan. Mudah-mudahan aja sih di sini sedikit lagi langkahnya menuju komitmen yang lebih jelas. Jadian-jadian, menikah kayak gitu di sini. Kalau sudah menikah ya semoga aja akan semakin kuat koneksi atau chemistry antara kamu dan dia. Begitu ya yang bisa aku lihat di sini. Kemudian aku akan ambil beberapa kartu. Aku akan pakai oracle aja di sini ya, kita akan lihat sebenarnya apa yang terjadi sama dia. Kalau misalnya chemistry-nya kamu rasa lagi kendor atau lagi nggak nyaman gitu ya. Aku tidak bisa membuat pilihan saat ini. Jadi mungkin di sini memang biasanya seperti ini memang lagi fokusnya tuh bercabang gitu loh. Dia di sini setuju bahwa kamu itu penting, tapi juga dia punya pilihan akan hal-hal lain. Di sini bukan berarti ketika dia sibuk dengan kerjaannya dia nggak peduli sama kamu, nggak gitu juga. Jadi kadang ini adalah dua hal yang harus dia kerjakan, tapi kan karena dia manusia nggak bisa membelah diri. Jadi ya ketika dia fokus di kerjaan, nanti ketika dia sama kamu ya sama kamu, nggak mikir pekerjaan kayak gitu atau kuliah gitu sih. Jadi jangan meminta dia memilih, kamu pilih aku atau kuliah kamu, ya nggak bisa gitu dong. Kamu pilih aku atau keluarga kamu, ya nggak bisa gitu juga dong. Kan dua-duanya sama-sama penting, kamu penting, keluarga dia juga penting kayak gitu di sini. Jadi aku lihat sih lebih banyak coba dibicarakan sih ya, diobrolin. Kalau emang kamu ngerasa ada sesuatu yang semakin berkurang komunikasinya antara kamu dan dia. Dan di sini maaf memberi kamu harapan-harapan palsu. Jadi di sini mungkin dari sisi kamu yang ngerasa kamu janji-janji doang nggak segera diturutin misalnya. Terutama buat kamu yang sudah menantikan kapan dia akan melamar kamu atau kapan dia setuju untuk dilamar sama kamu. Nah nih, bukan berarti ketika dia tiba-tiba sibuk atau tiba-tiba jarang ngebalas chatting kamu berarti dia ngasih kamu harapan palsu. Enggak sih, aku lihat di sini dia sedang mengerjakan banyak hal. Jadi to-do list-nya tuh banyak ya, harapan dia banyak, yang harus dia kerjakan tuh banyak, nggak cuma kamu. Jadi mohon dipahami, mohon dimengerti mengenai apa yang sedang dia kerjakan sekarang. Karena hidupnya dia kan nggak cuma tentang kamu, bisa tentang keluarganya, teman-temannya, hobinya dia, terutama pekerjaan atau kuliahnya dia. Itu sih bukan berarti karena di sini dia bohong atau sesuatu yang seperti itu mengenai janjinya kepada kamu. Nggak juga sih. The whole entire situation is a whole mess. Lagi sibuk kelihatannya, memang dia lagi banyak masalah juga, sesuatu yang memang harus dia selesaikan. Makanya di sini sebagai pasangan atau calon pasangannya dia, cobalah mengerti. Bukan berarti dia sibuk di sana melupakan kamu, tidak. Ada sesuatu yang memang harus dia bereskan. Hidupnya dia sekarang seperti benang kusut yang aduh aku harus ngapain ya, aku harus gimana menyelesaikan segala ujian ini, kayak gitu. Jadi sekali lagi dimohon pengertian dari kamu untuk mengerti situasinya. Tuh kan, kamu tuh soulmate-nya dia. Kalau bukan soulmate pun aku rasa dia adalah orang yang selalu berpikir kamu tuh adalah orang yang membuat dia nyaman. Makanya di sini komunikasi coba diperbaikin, sering ngobrol sama dia. Kamu lagi ada masalah kah sayang? Apa yang bisa aku bantu? Kamu kalau mau cerita aja. Tapi kalau kamu nggak mau cerita ya udah nggak apa-apa. Ada nggak yang bisa aku lakukan supaya kamu nyaman? Misalnya kayak gitu.
Jadi jangan terlalu khawatir untuk sesuatu yang aku rasa nggak perlu kamu khawatirin banget gitu loh. Kamu tanyakan langsung aja ke dia, kenapa sih sayang kamu kok selama ini kelihatannya semakin kendor ya hubungan kita, kayak gitu di sini. Dan aku akan lihat di sini charm. Ini bisa zodiak kamu, zodiaknya dia. Sagittarius, ada Virgo, Leo, Aquarius, Gemini, Pisces, Scorpio. Kalau zodiaknya nggak ada, kita lihat dari unsur nama kamu atau unsur nama dia. Ada P, F, Z, H, E, B, W, A, U, dan G. Kalau nggak ada juga tenang aja, masih ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 18, 8, 26, 5, 15, 12, 17, 23, 25, dan 19. Jadi itu yang bisa aku reading mengenai chemistry antara kamu dan dia. Tenang aja, chemistry tetap ada, bisa diusahakan lebih kuat lagi dan obrolin sama dia ya. Semoga dengan begini kamu terbantu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.